Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya November Kurniawati Potaka, jurusan Pendidikan Kimia kelas A. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi tentang penggunaan Kc pada penentuan besarnya konsentrasi suatu zat dalam kesetimbangan homogen. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menghitung besarnya konsentrasi zat dalam suatu kesetimbangan homogen berdasarkan harga Kc. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu apa itu kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan adalah reaksi yang berlangsung dua arah atau bolak-balik. Persamaan reaksi dapat dituliskan dengan menggunakan tanda panah bolak-balik. Reaksi dikatakan telah mencapai kesetimbangan jika laju reaksi dari kiri dan kanan sama. Nah, contoh reaksinya adalah reaksi pembentukan gas amonia atau NH3. Reaksinya adalah N2 dalam bentuk gas ditambah 3H2 dalam bentuk gas bereaksi setimbang menjadi 2NH3 dalam bentuk gas. Nah, di sini dapat dilihat laju dari ruas kiri dan ruas kanan adalah sama, berarti ini adalah reaksi setimbang. Reaksi kesetimbangan dikatakan homogen jika semua zat yang terlibat berada pada fasa yang sama. Sedangkan reaksi kesetimbangan dikatakan heterogen jika zat yang terlibat tidak berada pada fasa yang sama. Apa itu yang dimaksud dengan fasa zat? Fasa zat adalah sejumlah zat yang homogen baik secara kimia maupun fisika. Rumus tetapan kesetimbangan atau yang biasa disebut dengan Kc secara garis besar merupakan perbandingan hasil bagi antara konsentrasi molar zat-zat yang berada di ruas kanan dengan konsentrasi molar zat-zat yang berada di ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Karena fasa padat atau solid dan cair atau liquid tidak memiliki konsentrasi, maka kedua fasa ini tidak dilibatkan dalam rumus tetapan kesetimbangan Kc dan diberikan nilai sama dengan 1. Perlu kita ingat bahwa tanda kurung siku merupakan simbol untuk konsentrasi zat molar. Dalam reaksi kesetimbangan homogen, berlaku rumus sebagai berikut. Pa dalam bentuk gas ditambah dengan Qb dalam bentuk gas bereaksi setimbang dengan Rc dalam bentuk gas ditambah Sd dalam bentuk gas. Berarti kita dapatkan rumus Kc sebagai berikut. Kc sama dengan konsentrasi C di pangkat R dikali konsentrasi D di pangkat S per konsentrasi A di pangkat P dikali konsentrasi B dipangkatkan dengan Q. Pengaruh konsentrasi zat terhadap kesetimbangan kimia. Jika konsentrasi salah satu zat ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser menuju arah atau menjauhi zat yang ditambahkan konsentrasinya. Tetapi jika konsentrasi salah satu zat dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang dikurangi konsentrasinya. Contoh dalam persamaan reaksi berikut. N2 dalam bentuk gas ditambah dengan 3H2 dalam bentuk gas bereaksi setimbang dengan 2NH3 dalam bentuk gas. Apabila konsentrasi N2 ditambah, jadi reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kanan, karena jika konsentrasi zat ditambah, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah konsentrasi yang ditambah. Sedangkan apabila konsentrasi N2 dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Karena jika konsentrasi zat dikurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser dari arah konsentrasi yang dikuranginya.
Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan soal nomor 101. Dalam bejana yang volumenya 10 liter, dipanaskan 5 mol PCl5 yang terurai menjadi PCl5 dalam bentuk gas bereaksi menjadi PCl3 dalam bentuk gas ditambah dengan Cl2 dalam bentuk gas. Tentukan besarnya konsentrasi zat-zat dalam kesetimbangan jika harga Kc untuk kesetimbangan tersebut adalah 0,8. Jawab. Diketahui V sama dengan 10 liter, PCl mula-mula sama dengan 5 mol, harga Kc setimbang sama dengan 0,8. Yang ditanyakan adalah konsentrasi zat-zat dalam keadaan setimbang. Penyelesaiannya, PCl5 dalam bentuk gas terurai menjadi PCl3 dalam bentuk gas ditambah Cl2 dalam bentuk gas. Di sini kita menggunakan stoikiometri reaksi untuk mendapatkan mol keadaan setimbangnya dari PCl5, PCl3, dan Cl2. Setelah mendapatkan mol keadaan setimbang, yaitu NPCl5 sama dengan 4,2, NPCl3 sama dengan 0,8, dan Cl2 sama dengan 0,8. Karena kita sudah mengetahui mol keadaan setimbang, jadi kita bisa mencari konsentrasi masing-masing zatnya. Untuk mencari konsentrasi masing-masing zat, kita menggunakan rumus mol per liter. Jadi di sini kita tinggal memasukkan dari data-data di atas. Yang pertama adalah mencari konsentrasi PCl5. N per V sama dengan 4,2 per 10 sama dengan 0,42. Jadi konsentrasi zat dari PCl5 adalah 0,42. Konsentrasi PCl3 sama dengan N per V sama dengan 0,8 dibagi 10. Dan didapatkan konsentrasi PCl3 sama dengan 0,08. Untuk mencari konsentrasi Cl2, N per V sama dengan 0,8 dibagi 10. Dan didapatkan konsentrasi Cl2 sama dengan 0,08. Nah, sekarang kita sudah mengetahui konsentrasi masing-masing dari zat tersebut. Maka untuk mencari nilai Kc-nya adalah kita tinggal memasukkan rumus Kc sama dengan konsentrasi Cl3 dikali konsentrasi Cl2 per konsentrasi PCl5. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan angkanya. 0,8 dikali 0,8 per 4,2 sama dengan 0,0064 per 0,42. Dan didapatkan nilai Kc sama dengan 0,0152. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.